Artisnya udah balik guys. Tadi lagi ngontrol aja. Kakak sini kak. Kakak. Kakak. Kakak lagi di luar. Lagi bete dia. Sini kakak. Kak. Ya sombong juga kakak nih sama mami ya. Aigo. 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 Ini ya, mau ngomongin ini. Setiap orang yang datang ke rumah kita itu, secara sadar maupun tidak tidak, pasti akan membuat judgement atau penghakiman terhadap kita yang punya rumah. Misalnya, ini ada kejadian nyata. Orang datang ke rumah aku, lihat rumahku berantakan. Padahal aku itu lagi sibuk ngurusin kasus yang membuat aku 3 hari 3 malam itu nggak tidur di rumah. Otomatis aku punya kucing, ya kan? Pasti jadi gimana gitu rumahku. Itu orang langsung, rumah kamu berantakan. Oke, gue bilang ya wajar lah, orang nggak keurusan rumahnya gitu kan. Nah suatu saat aku ke rumah dia, guys, dia itu pengangguran, nggak kerja, nggak ngurusin kasus, nggak ada kegiatan apa-apa, setiap hari di rumah. Ternyata dia rumahnya jauh lebih berantakan, lebih segala-galanya dari rumahku. Sekarang aku balik ngatain dia, kamu nggak kerja, nggak ada gawe apa-apa, rumah kamu berantakan. Kalau aku ya wajar, aku kerja, kadang aku nggak pulang karena harus kerja, ngerjain kasus ini itu, kayak gitu-gitu. Nah jadi lucu, jadi orang itu pasti datang ke rumah gitu tuh bikin penghakiman. Maksud aku gini, kalau kamu datang ke rumah orang, kamu tuh jangan suka ngatain orang itu di rumahnya, ngatain rumahnya berantakan. Di lain pihak, rumah kamu sendiri tuh jauh lebih berantakan dari rumah orang itu. Bener nggak? Jadi kalau kalian tahu kalian tuh orangnya jorok, berantakan lebih dari orang yang kamu datangi itu, jangan ngatain orang gitu loh. Karena suatu saat Allah bisa nunjukin aib kamu juga. Ternyata kamu lebih parah, padahal kamu nggak kerja, nggak ada gawe lain selain ngurusin rumah tangga aja seberantakan itu gitu loh. Nah itu lucu. Nah yang kedua tuh ada kenalan aku datang ke rumah, segala-gala diliatin semua dalam rumah itu. Aku paling nggak suka tuh kalau ada orang bertamu segala sesuatu pengen diliatin, kayak kepo banget gitu loh. Itu tahan diri lah ya guys, kalau kalian lagi bertamu ke rumah orang itu tahan diri, jangan nunjukin banget kamu tuh kepo, segala-gala diliatin, segala-gala ruanganmu pengen diliatin, kayak inspektor gitu. Jadi kayak inspeksi mendadak, aneh banget. Padahal itu rumah orang gitu loh. Sekarang dibalik, kalau kamu digituin sama orang, misalnya aku datang ke rumah kamu terus aku liatin semua rumah kamu ya, itu terlalu kepo kayak gitu. Suka nggak? Kalau aku sih nggak begitu suka ya kalau terima tamu orangnya begitu kepo, segala-gala pengen lihat. Sampai dapur aku tuh diinspeksi sama dia. Nah yang lucunya kejadiannya gini, kan aku tuh punya kompor yang 4 tungku, yang bawahnya ovennya Modena ya. Aku lama banget udah beli itu dari tahun 2000. Itu salah satu barang yang sangat mahal, yang menghabiskan gaji aku berbulan-bulan, aku nabung itu untuk beli kompor itu. Kenapa? Karena aku tuh suka baking, aku suka masak guys, aku suka bikin kue segala macam gitu. Jadi aku tuh sangat domestik sebenarnya, walaupun aku buat wanita bekerja. Nah karena di weekend itu aku healingnya tuh relaxingnya tuh dengan memasak. Kalau makan kue coklat brownies aku enak banget. Jadi itu kompor kan, kompor Modena itu mudah sekali dibersihinnya ya. Jadi kita lap aja pakai sabun, bersihin kayak gitu sudah kinclong ya, putih bersih komporku tuh. Jadi ceritanya sebelum mereka datang itu aku tuh bebersih kompor aku supaya jangan malu-maluin lah gitu kalau lihat kompor aku yang lagi heboh masak, yang percikan cabe lah apa sih, itu aku bersihin sampai kinclong ceritanya. Ih, si cantik ini. Jadi ceritanya pas orang itu datang, dia ngomong gini, ih kamu pasti nggak pernah masak, dia bilang gitu. Aku kaget lah, aku masak tiap hari ya guys. Nggak tahu aja aku tuh dapur itu paling heboh, paling kotor di rumahku tuh, karena aku tuh aktif dapurnya gitu. Terus dia bilang nih, kamu pasti nggak pernah masak. Loh kok bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dia bilang apa coba, lihat aja kompornya aja bersih kayak gini
La ilaha illallah, itu kompor bersih kan karena dibersihin Bu, karena habis baru dibersihin. Lah nanti ya, nih dibalik lagi, kalau misalnya dia datang saat itu kompor aku kotor, dia pasti ngomongnya lain lagi, pasti ngomongnya, ih jorok banget sih, kompornya aja kotor. Nah bingung kan, gitu loh. Kita habis bersihin kompor sampai rapi bersih gitu, dibilangnya aku nggak pernah masak. Ntar kalau dia lihat kompor aku joroknya kayak apa pada saat aku heboh masak, dibilangnya gue jorok kan. Nah itu, jadi orang itu ya kalau mau disenengin, jaga diri, jaga-jaga sikap, jaga-jaga ucapan. Jangan datang ke rumah orang terus menghakimi orang yang punya rumah. Kalau lo bener ngambil kesimpulannya, kalau lo salah narik kesimpulannya, kayak orang itu. Kan ada deductive conclusion. Nah ya kan, ada deduktif loh. Jadi aneh memang, harusnya tuh jangan menghakimi. Kalau datang ke rumah orang, datang aja, nggak usah menjadi inspektor atau menjadi evaluator gitu loh. Setiap orang tuh punya kondisi masing-masing, betul nggak? Kompor dibersihin dibilang gue nggak pernah masak, kompor kotor dibilang gue pemalas, kayak gitulah guys. Dan pada akhirnya aku udah males ya temenan sama orang-orang yang kayak gitu. Pada akhirnya aku males ya kalau berteman sama orang-orang yang kayak gitu, ngebantu enggak, ngomelin iya gitu kan. Nah itu ya, pada saat bersih ya bersih, pada saat kotor ya kotor. Ya namanya juga hidup ya, ada kalanya kita ups and down ya kan. Mood bebersih juga ups and down ya kan, kadang sehat kadang sakit ya. Nggak boleh ngejudge, intinya sih don't judge, we listen, we don't judge gitu. Kalau perlu we don't judge, we help, kita bantuin harusnya, bukan diomelin gitu. Kalau misalnya kotor ya bantuin, itu kayak gitu, itu baru teman sejati. Ya itulah ya, perlu belajar etika gitu itu. Dan sampai sekarang aku masih suka masak, dan aku kalau masak heboh banget ya. Cucian piringku juga banyak karena aku tuh masak setiap hari. Aku masak ya guys, aku tuh membuat masakanku sendiri. Jadi aku nggak beli di luar, aku jarang eat out kecuali kalau aku lagi ditraktir atau aku lagi mentraktir kayak gitu. Karena lebih sehat makan sendiri kan gitu. Masak itu perlu ya, kalau menurut aku skill hidup yang diperlukan. Jadi daripada sekolah-sekolah praktek pengantenan, praktek umrohan, mending praktek masak. Masak dari awal di sekolah masaknya, jangan di rumahnya. Karena kalau di rumahnya dulu waktu kami SMP, yang bikin bukan kami, yang bikin kayak bikin lumpia waktu itu, yang bikin neneknya temenku si Leoni. Pokoknya kalau bikin prakteklah di sekolah. Itu praktek masak, praktek mencuci baju, praktek menyetrika itu lebih penting daripada praktek pengantenan. Aneh banget sih sekolah. Ada sekolah yang bikin praktikum pengantenan, aneh banget sih.